Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Siswa-siswi Madrasah Aliyah Darul Ulum Palangkaraya, kelas 10 agama, mata pelajaran usul fiqih. Kita insyaallah akan melanjutkan pelajaran kita dengan kitab Matan Al-Waraqat karya Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharaini amin. Lanjutannya adalah wal fiqhu akhassu minal ilmi. Lafaz fikih itu lebih khusus daripada ilmu. Karena memang secara bahasa fikih itu adalah mengetahui atau pemahaman secara mendalam, sedangkan ilmu ya mengetahui saja, sehingga fikih itu lebih khusus daripada ilmu. Sehingga ada ungkapan kullu fiqhin ilmun wa laisa kullu ilmin fiqhin. Setiap fikih itu pasti ilmu dan tidak setiap ilmu itu fikih. Ada juga ungkapan lain, kullu faqihin alimun wa laisa kullu faqihin wa laisa kullu alimin faqihan. Setiap orang yang faqih, orang yang memiliki pemahaman yang mendalam, itu pasti orang yang berilmu, dan tidaklah setiap orang yang berilmu itu pasti orang yang faqih, orang yang memiliki pemahaman secara mendalam. Ungkapan lain adalah setiap siswa Darul Ulum adalah pasti siswa, dan tidaklah setiap siswa adalah siswa Darul Ulum, karena siswa Darul Ulum itu adalah sifatnya khusus, karena siswa saja itu sifatnya umum. Sampai di sini paham? Mudah-mudahan bisa dipahami. Ketika kita berbicara tentang fikih sudah dibandingkan dengan ilmu tadi juga ada, maka apa itu ilmu? Wal ilmu ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi fil waqi'i. Ilmu adalah mengetahui sesuatu yang diketahui yang sesuai dengan kenyataan atau fakta. Semisal kita mengetahui bahwa ayam adalah hewan yang berkokok. Ayam adalah hewan yang berkokok. Pengetahuan kita terhadap ayam yang merupakan kita anggap adalah hewan yang berkokok itu benar sesuai dengan kenyataan dan fakta. Maka itu disebut dengan ilmu. Lawanan dari ilmu adalah jahal. Wal jahlu tasawwuru syai'i ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'i. Jahal itu atau bodoh itu adalah membayangkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang tidak sesuai dengan fakta. Semisal kita katakan tadi ayam adalah hewan yang berkokok, kita katakan ayam adalah hewan yang memiliki gigi tajam, maka sungguh pengetahuan kita atau bayangan kita terhadap ayam yang memiliki gigi tajam adalah disebut jahal, karena pada kenyataannya ayam tidak memiliki gigi tajam, ayam memiliki paruh. Kalau berkesesuaian dengan fakta, itu disebut dengan ilmu. Kalau tidak berkesesuaian dengan fakta, disebut dengan jahal. Dan jahal itu ada jahal basit, ada jahal murakkab. Kalau jahal basit itu ya, kalau ditanya apakah ayam adalah hewan yang berkokok, saya tidak tahu. Maka itu disebut dengan jahal basit. Dia tidak tahu saja. Tapi kalau ditanya apakah ayam itu adalah
hewan yang berkokok? Kata dia, tidak. Ayam bukanlah hewan yang berkokok. Ayam adalah hewan yang memiliki gigi tajam. Maka ini disebut dengan jahal murakkab. Dia tidak tahu terhadap sesuatu yang ia ketahui, yang ia bayangkan, yang ia sampaikan, karena tidak berkesesuaian dengan fakta. Dan yang kedua, ia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Maka ini disebut dengan jahal murakkab, jahal yang bertingkat-tingkat, jahal yang bertumpuk-tumpuk. Kalau jahal basit, jahal yang ringan saja, karena dia tidak tahu saja. Dan ilmu itu terbagi menjadi dua. Ada ilmu daruri dan ilmu muktasab. Apa itu ilmu daruri? Wal ilmu daruriyu ma la yaqa'u an nazarin wastidlalin. Ilmu daruri adalah sesuatu yang tidak membutuhkan terhadap nazar, penalaran, wastidlalin, dan argumentasi. Seperti kita mengetahui bahwa gula itu manis dengan cara kita mengecap rasa. Maka ini pengetahuan kita terhadap gula itu adalah manis dengan mengecap rasa, dengan salah satu dari panca indera tadi, maka itu disebut dengan ilmu daruri. Tidak perlu memerlukan penalaran, tidak perlu memerlukan argumentasi. Setelah kita mengecap gula, memasukkan gula ke lidah kita, maka kita sudah tahu rasanya manis. Pengetahuan kita bahwa gula itu manis melalui panca indera tadi, itu disebut dengan ilmu daruri, ilmu yang pasti, yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Nah, paham sampai sini ya ilmu daruri. Tidak perlu kita membayangkan, tidak perlu kita otak-atik ini dan itu, karena ketika kita sudah mengecap rasa, maka kita sudah tahu bahwa gula itu manis. Wa amal ilmu muktasabu fahuwal mauqufu 'ala an-nazari wal istidlali. Dan adapun ilmu muktasab adalah kebalikannya, yaitu sesuatu yang memerlukan nazar, penalaran, dan istidlal, dan argumentasi. Seperti misalnya kita nyatakan bahwa yang mengitari, yang berputar itu adalah bumi, bukan matahari. Matahari dia berada di tempatnya saja, sedangkan yang mengitari itu adalah bumi. Sehingga bumi itu mengitari matahari, dan sedangkan matahari itu di porosnya saja. Nah, dan ini tidak bisa langsung dinyatakan, oh bumi yang berputar, enggak, matahari yang berputar. Ini tidak bisa langsung. Ini perlu penalaran, ini perlu pemikiran, ini perlu pencarian dalil. Nah, ilmu yang harus dicapai dengan penalaran, pemikiran, pencarian dalil, pembuktian, maka disebut ini dengan ilmu muktasab. Kalau tidak perlu memerlukan argumentasi, tidak perlu memerlukan dalil, tidak memerlukan pemikiran, itu disebut dengan ilmu ad-daruri. Artinya ilmu ini harus mesti diusahakan. Ilmu ini hanya bisa diketahui dengan diusahakan, dicapai dengan usaha. Karena tadi ada istilah nazar dan istidlal, maka pengarang kitab tadi membahas lagi wan nazaru wal fikru fi halil manzuri fihi. Nazar itu adalah memikirkan tentang suatu keadaan yang direnungkan, yang pemikiran ini membawa kepada tujuan. Kalau memikirkan saja tanpa menyampaikan pada tujuan, maka itu bukan nazar, tapi itu khayalan, berkhayal. Wal istidlalu talabud dalili, dan istidlal itu adalah mencari dalil. Meskipun nazar dan
istidlal ini muaranya sama, yaitu sama-sama menyampaikan kepada tujuan. Karena tadi wal istidlal itu adalah pencarian dalil, maka apa itu dalil? Wad dalilu wal mursyidu ilal matlubi. Dalil itu adalah yang menunjukkan, yang menunjukkan kepada tujuan. Jadi dalil itu adalah yang menunjukkan kepada tujuan. Kita berbicara ilmu sudah, jahal sudah. Sekarang kita berbicara tentang zon. Wazannu tajawizu amraini ahaduhuma azharu minal akhari. Zon itu adalah sesuatu yang memungkinkan dua hal yang salah satunya lebih jelas dari yang lainnya. Semisal, apakah Zaid ada di dalam rumah? Maka kita katakan Zaid ada di dalam rumah misalnya. Kenapa kamu tahu Zaid ada di dalam rumah? Saya sudah bertemu langsung dengan Zaid, maka itu ilmu. Karena dia tadi melihat langsung Zaid ada di dalam rumah, maka itu ilmu. Pertanyaan kedua, apakah kamu tahu Zaid ada di dalam rumah? Sepertinya Zaid ada di dalam rumah. Kok kamu menyangka bahwa Zaid ada di dalam rumah? Karena ada sendalnya di depan rumah. Ada sendalnya di depan rumah itu membuat ia menjadi ada sangkaan atau dugaan bahwa Zaid ada di dalam rumah. Ini disebut dengan zon. Karena kenyataan bahwa Zaid ada di dalam rumah itu lebih berat, itu lebih unggul dibandingkan Zaid tidak ada di dalam rumah. Paham sampai sinilah? Wasyakku tajwizu amraini la maziyata li ahadihima 'alal akhari. Sedangkan syak adalah memberikan peluang yang memungkinkan dua hal itu tidak ada keunggulan salah satu dari keduanya. Apakah Zaid ada di dalam rumah? Nah, saya tidak tahu apakah Zaid ada di dalam rumah atau tidak ada. Karena tidak ada yang mendukung Zaid ada di dalam rumah, dan juga tidak ada Zaid yang mendukung bahwa Zaid tidak ada di dalam rumah. Sehingga ini disebut dengan syak. Antara ada Zaid di dalam rumah dengan tidak adanya Zaid di dalam rumah sama, ujungnya sama. Itu disebut dengan syak. Ada yang terakhir adalah bahwa kalau ada pertanyaan, apakah Zaid ada di dalam rumah? Sepertinya Zaid tidak ada di dalam rumah. Kok kamu menyangka bahwa Zaid tidak ada di dalam rumah? Karena tidak ada sendalnya di depan rumah. Karena tidak ada sendalnya di depan rumah. Tidak ada sendalnya di depan rumah. Tidak ada sendalnya di depan rumah. Dan juga tidak ada motornya di depan rumah. Maka orang tadi menduga Zaid tidak ada di dalam rumah. Maka ini disebut dengan waham. Nah, kebalikan dari zon itu adalah waham. Kebalikan zon itu adalah waham. Sehingga kita bisa presentasikan kalau ilmu itu bisa juga disebut dengan yakin itu 100%. Kalau zan itu 75%. Kalau syak, ragu-ragu, itu 50%. Kalau waham itu 25%. Yang terakhir adalah wa usulul fiqhi turuquhu ala sabili ijmali
wa kaifiyatul istidlali biha. Apa itu usul fikih? Sudah kita jelaskan di awal-awal. Usul fikih adalah jalan-jalan fikih atau dalil-dalil fikih yang bersifat global, bukan terperinci, dan yang membahas tentang tata cara pencarian dalil, tata cara berargumentasi dengan dalil-dalil fikih tersebut. Yang ketika kita membahas tentang tata cara argumentasi dengan dalil-dalil fikih itu, maka kita akan membahas tentang siapa yang berhak untuk mengolah dan memakai dalil-dalil tersebut. Maka itulah disebut dengan mujtahid. Tiga hal ini, yaitu dalil-dalil fikih yang bersifat global, tata cara pendalilan, dan yang ketiga orang yang memakai atau orang yang mengolah proses dalil tersebut, maka inilah yang disebut dengan usul fiqih. Jadi ada dalil-dalil fiqihnya, yang kedua ada tata cara pengolahannya, dan yang ketiga adalah ada orang yang mengolahnya, dan bagaimana ada dan siapa yang berhak mengolahnya. Maka tiga hal inilah yang disebut dengan usul fiqih. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya tentang usul fikih pada hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.